بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Saya ingin membacakan satu hikmah daripada kitab Hikam yang berkait dengan nafsu. Ibnu Athilah menyebutkan la yukhafu alaika an taltabisa at-turuq alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Maksudnya, tidaklah dibimbangkan, tidaklah ditakuti ke atas diri kamu tentang hukum hakam agama yang perlu kamu pegang, karena hukum hakam agama, jalan kepada Allah itu sangat terang. Tapi apa yang lebih dibimbangkan, lebih ditakuti ialah sekiranya hawa nafsu itu menguasai diri anda. Jadi Ibnu Athilah dalam hikmah ini dia membandingkan antara dua masalah yang kita hadapi, yang kedua-duanya itu memang membahayakan kita. Pertama, hukum hakam agama itu oleh kerana kita sudah tinggalkan zaman Rasulullah begitu lama, lebih 1400 tahun, maka hukum hakam agama itu kita selalu kurang faham dan kadang-kadang terkeliru mana satu hukum yang benar. Banyak hukum hakam yang diperkatakan oleh ulama, segulungan ulama kata boleh, segulungan ulama kata tak boleh, segulungan ulama kata haram, segulungan ulama kata makruh. Macam-macam masalah. Masalah rokok saja ada, kita temui pandangan mufti pun berbeza. Setengah mufti kata haram, setengah mufti kata tak sampailah haram, makruh saja. Jadi hukum hakam macam ini tentulah menjadi masalah kita. Kita hampir sampai kepada bulan Maulid Rasul. Ada juga ulama kata menyambut kedatangan hari kepeteraan Rasulullah SAW itu bid'ah. Ada juga yang mengatakan itu sangat baik, diharuskan, dan satu perbuatan yang terpuji. Macam-macam tuan-tuan. Semakin sulit hukum-hukum, maka semakin sukarlah kita nak tentukan. Tentang riba atau bunga bank misalnya, pun tak selesai-selesai. Jadi ini juga membahayakan kita. Tapi kalau dibanding dengan satu lagi masalah, satu lagi bahaya, iaitu bahaya nafsu. Bahaya nafsu ini dilihat oleh orang-orang sufi lebih bahaya daripada kekeliruan-kekeliruan yang kita hadapi berkenaan hukum hakam Islam. Sebabnya satu saja, hukum hakam Islam itu sudah jelas. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy.
sesungguhnya yang benar, yang baik itu sangat jelas dia berbanding dengan yang jahat, yang salah. Ayat ini cukup jelas tuan-tuan. Qad tabayyana rusdu. Rusdu itu yang betul, yang baik. Ghai itu yang salah, yang jahat. Itu semua kalau menghadapi masalah hukum hakam agama ni, kita boleh dapat menyelesaikannya dengan bertanya pada ulama, dengan membaca kitab-kitab, kerana kitab sudah dikarang dalam apa juga masalah, sudah ada kitab yang dikarang oleh ulama dalam apa juga masalah. Jadi tidak membimbangkan kita tuan-tuan. Yang membimbang kita ialah hawa nafsu kita apabila menguasai akal dan hati kita tanpa kita sedar. Jadi kita sama-samalah fahami apa itu nafsu. Perkataan atau kalimah nafsu itu disebut dalam Quran dengan berbagai makna. Tapi malam ini supaya kita tak bingung, saya sebutkan dua makna saja. Pertama, nafsu bermakna akal dan hati. Nafsu inilah yang disebut oleh setengah ulama tasawuf dengan istilah an-nafsu jauhariyah atau an-nafsu an-natiqah, atau kadang-kadang disebut ar-ruh al-ma'ani. Yang ini hanya ada pada manusia, tidak ada pada binatang. Nafsun natiqah, diri yang berkata-kata. Sebab itu kalau kita belajar ilmu mantik, manusia itu ialah al-insanu khayawanun natiq. Manusia itu ialah binatang yang bercakap. Jadi nafsun natiqah atau nafsul jauhariyah, itulah yang dimaksudkan akal dan hati. Yang keduanya, nafsu dengan makna nafsu sebagaimana yang kita faham, berbagai kehendak yang ada dalam diri kita, yang diistilahkan, disebut oleh setengah ulama tasawuf dengan istilah nafsu hayawaniyah. Nafsu hayawaniyah, nafsu kebinatangan. Binatang pun ada, manusia pun ada. Kita tengok binatang makan, kita makan. Binatang bergaduh, bertanduk, kita pun gaduh, berbunuh. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Jadi dalam diri kita ini ada nafsu jauhariyah dan ada nafsu hayawaniyah.